Operasi pemberlakuan PPKM darurat digelar Polsek Magetan Kota, Camat, Koramil, beserta jajaran pada hari Senin 5 Juli 2021. Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolsek Magetan Kota AKP Iin Pelangi bersama Camat Magetan Kota Tri Atmadi. Adapun personil yang dilibatkan terdiri dari anggota Polsek Magetan Kota, anggota Koramil, anggota Satpol PP. Operasi ini digelar sebagai implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang pendisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan serta Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk sasaran operasi diantaranya Warkop PKL yang berada di Jalan Imam Bonjol, Jalan Samudra, Ayani, dan jalan-jalan yang ramai pengunjungnya. Camat Magetan Tri Atmadi mengatakan, ini demi keselamatan masyarakat untuk penertiban memang harus dilakukan, karena COVID dan perkembangan COVID sudah sangat luar biasa. Ini adalah salah satu langkah-langkah sehingga PPKM darurat ini memang harus dilakukan. Ini dilakukan untuk semua, bukan untuk siapa-siapa, tapi demi keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat. Dan himbauan kepada masyarakat agar tetap untuk mendukung dan bekerja sama sehingga untuk kedisiplinan terkait dengan protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan. Ya, ini karena ini demi keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat. Ya, untuk penertiban ya memang harus kita laksanakan. Ya, karena ini memang COVID, perkembangan COVID kan memang sudah sangat luar biasa. Jadi memang perlu langkah-langkah sehingga PPKM darurat ini memang harus kita perlukan kan demikian. Nah, ini semua bukan untuk apa-apa namun demi keselamatan dan perlindungan kepada masyarakat. Ya, agar masyarakat itu tetap untuk mendukung dan bekerjasama sehingga untuk kedisiplinan terkait dengan protokol kesehatan betul-betul bisa dilaksanakan. Itu saja. Ditambahkan Kapolsek Magetan Kota AKP Iin Pelangi menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Kecamatan dan Koramil untuk bersama-sama melaksanakan PPKM darurat. Alasannya tidak lain hanya satu demi keselamatan rakyat dan pihaknya mohon untuk seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi dengan kondisi sekarang dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Hanya satu permintaan, patuhilah semua peraturan yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi begini, kita Polsek Kota Magetan bersinergi dengan Kecamatan dengan Koramil untuk bersama-sama melaksanakan PPKM darurat yang alasannya tidak lain hanya satu, yaitu demi keselamatan rakyat. Sehingga saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul mematuhi dengan situasi dengan kondisi sekarang dan mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir. Hanya satu, patuh terhadap semua peraturan yang saat ini sedang dikeluarkan pemerintah. Salah satu pemilik warung di Jalan Imam Bonjol, Muhammad Iqbal, mengatakan ini jelas pihaknya sangat terpukul, apalagi tidak ada sosialisasi yang rinci masalah kebijakan ini. Harus bagaimana, di lapangan pelaku usaha itu harus bagaimana, dan tidak ada penjelasan yang rinci. Penjelasannya cuma jam 8 malam harus tutup. Ada keterangan untuk makanan harus take away. Cuma pengertiannya kalau warung kopi tidak mungkin dibungkus dibawa kemana dan beli jajan dibawa kemana. Di samping itu, waktu pemberitahuan pemberlakuan dengan waktu pelaksanaan itu terlalu dekat. Mestinya pemerintah kalau mengambil kebijakan apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikasih waktu yang agak panjang untuk sosialisasi jadi masyarakat bisa mempersiapkan. Ini jelas sangat terpukul ya kita ya. Apalagi yang jelas tidak ada sosialisasi yang rinci masalah kebijakan ini harus bagaimana secara teknis di lapangannya, kita pelaku usaha itu harus bagaimana, kan nggak ada penjelasannya cuman jam 8 malam tutup, terus oke lah ada keterangan bahwa untuk makanan harus take away, cuman kita pengertiannya kalau warung kopi kan nggak mungkin lah, masa beli kopi dibungkus dibawa kemana, terus beli jajanan bawa kemana. Di samping itu waktu pemberitahuan pemberlakuan dengan waktu pelaksanaan itu terlalu dekat. Mestinya pemerintah kalau mau mengambil kebijakan apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu kasih waktu yang agak panjang untuk sosialisasi, jadi masyarakat bisa mempersiapkan. Kayak saya misalnya dengan 6 orang karyawan di sini yang setiap bulan harus mengeluarkan uang sekian juta, paling tidak kalau ada
persiapan itu kan kita bisa mempersiapkan secara finansial untuk pengganti penghasilan mereka. Nah kalau seperti ini coba, ini aja makanan-makanan tadi udah terlanjur dikirim, kita juga repot mas, ini mau mengembalikan ke yang kirim juga nggak enak, nggak dikembalikan juga harus bayar. Jadi seperti itu, intinya kita menganggap kebijakan ini tidak ada persiapan yang matang dan tidak ada sosialisasi yang mengarah langsung ke masyarakat. Kita itu alhamdulillah mas ya, warung kita itu secara prokesnya, kesehariannya itu sudah sangat tertib. Tempat cuci tangan ada, hand sanitizer ada, masker pun kita menyiapkan masker medis menyiapkan secara gratis untuk pengunjung barangkali ada yang nggak bawa. Hand sanitizer juga kita siapkan. Jarak kita sudah sangat memungkinkan karena warung kita sangat luas. Kalau misalnya mengambil kebijakan itu harus dipikirkan secara matang, dipersiapkan secara matang, dan kalau perlu dipikirkan kompensasi dari kebijakan ini terhadap ekonomi masyarakat itu bagaimana, pemerintah harus bagaimana. Contoh, dengan kita mau tidak mau ini terus terang kita harus tutup total. Nggak mungkin lah kita melayani orang datang, kita layani nggak nyucuk hitungan kalkulatornya, nggak, percuma. Kita buang-buang uang, buang-buang energi, akhirnya kita harus tutup total. Makanya setelah kebijakan itu juga harus dipikirkan kompensasi yang akan diberikan pada warga itu apa. Sukma Sabrina, Trans TV mengabarkan.